Selamat pagi adik-adik. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan belajar kembali firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Engkau memberikan kami kesehatan untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seringkah kalian berkata-kata kasar, berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang jahat, atau punya pikiran yang jahat, iri sama teman? Misalkan kalau ada teman yang luar biasa, kalian kemudian menggunjingkannya, ngomongin orang teman itu. Ada enggak? Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, Matius 12 ayat 22 sampai 37, tetapi Ibu akan baca sebagian-sebagian. Kalian baca semuanya ya di rumah, buka Alkitabnya. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab mereka yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini belajar bahwa perkataan kita bukan perkataan yang jahat, bukan perkataan yang sia-sia. Karena semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, semua itu harus dipertanggungjawabkan di akhir hidup kita nanti, saat Tuhan Yesus datang menjadi hakim bagi semua yang ada di dunia ini. Adik-adik, karena itu mulai dari sekarang, kalian masih kecil, kalian harus belajar untuk berkata-kata yang baik, kata-kata yang membangun orang lain. Ya, firman Tuhan katakan, apa yang harus kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu membangun, menguatkan, menghibur, ya, mendidik kita. Jadi perkataan-perkataan yang baiklah yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita. Nah, saat seperti tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Seharusnya saat orang itu sembuh, kita melihat apa? Sukacita, kan? Wah, orang itu yang tadinya bisu dan tuli disembuhkan oleh Tuhan, luar biasa. Harusnya ya, kita bersorak memuji Tuhan. Wah, Tuhan kita luar biasa, harusnya seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan orang Farisi? Itu menyembuhkan dengan kuasa penghulu setan, Beelzebul katanya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita orang-orang yang sudah tahu, orang-orang yang percaya, kalau ada teman kita yang disembuhkan, kita bersorak, puji Tuhan, ya, Tuhan sudah menyembuhkan kamu, begitu. Tetap semangat dan setia kepada Tuhan. Harusnya seperti itu, kan? Tetapi mereka mencemoohkan Tuhan,
Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa penghulu setan. Nah, setan itu ada di bawah Tuhan Yesus ya. Setan itu tidak berkuasa apa-apa karena Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Kuasanya luar biasa. Dia pegang segala kuasa karena dia sumber kuasa itu. Nah, adik-adik, kalian harus ingat, kalian harus percaya siapa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang biasa kita puji-puji, yang biasa kita dengar firman-Nya. Nah ya, jadi kalian harus yakin di dalam hati bahwa kalau ada orang yang berbicara seperti tadi, pikirannya negatif, kalian tidak usah dengar mereka. Pokoknya kalian harus yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa segalanya, sumbernya, sumber kuasa adalah Tuhan Yesus, pegang kendali semuanya ya. Nah, adik-adik, kemudian kita harus belajar berkata-kata yang baik, punya pikiran yang baik, karena pikiran yang jahat keluar perkataan jahat. Tapi kalau pikirannya, hatinya baik, keluar perkataan yang baik. Sedangkan kita anak-anak Tuhan selalu membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Maka tidaklah pantas kalau kita anak-anak Tuhan mengeluarkan kata-kata jahat, mengeluarkan kata-kata yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang sama dengan orang-orang luar sana yang tidak mengerti, yang seringkali banyak mengatakan perkataan yang menyebut-nyebut binatang ya. Nah, itu tidak boleh lagi dilakukan. Ingat ya, ini kita udah belajar firman Tuhan, kita harus tahu, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga belajar untuk mendengar, melakukannya, dan taat setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita dengar, tinggalkan itu hal-hal yang tidak benar. Karena firman Tuhan katakan, nanti saat Tuhan itu datang, Dia akan mengadili, melihat, memeriksa perkataan apa saja nih yang kita sudah katakan. Kita dilihat tuh, perkataan yang jahat atau perkataan yang baik yang membangun sifatnya ya. Nah, karena itu rubah, mulai sekarang diubah. Ubah perkataan-perkataan yang jahat, jauhkan. Pikiran-pikiran yang negatif, jauhkan. Biarlah kita senantiasa memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun sifatnya, hal-hal yang membuat orang lain bersuka cita, bukan yang merendahkan atau membuli, atau perkataan-perkataan jahat yang menindas, mengintimidasi teman atau siapapun. Tidak boleh ya, supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Oh, ini orang Kristen, pantesan kata-katanya baik, kata-katanya membangun, kata-katanya menghibur, kata-katanya membuat damai sejahtera di hati yang mendengarnya. Gitu ya adik-adik ya. Mengerti ya? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami berkata-kata benar dan punya pikiran benar, supaya kami juga meyakini siapa Tuhan Yesus yang kami punya. Tuhan yang memegang kuasa semuanya, Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan kami manusia yang terbatas. Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk tunduk, taat, setia, dan mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, yaitu memberitakan tentang kebenaran firman-Mu, dan tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang membuli teman, hal-hal yang merendahkan teman, atau berkata-kata jahat, atau berkata-kata yang mengeluarkan perkataan-perkataan binatang. Tuhan, semua itu kami bertobat. Kami tidak mau lagi melakukan semua itu. Ingatkan anak-anak-Mu Tuhan untuk berkata benar, berkata baik, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.